wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat pun mendekat di Rasulullah. Ketika roh Rasulullah cabut sampai perut, maka Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut ini. Mendengar ucapan itu, maka Fatimah menutup matanya. Ali menunduk dan Jibril memalingkan wajahnya. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup untuk melihat wajah Rasulullah sedangkan dalam sakaratul maut? Maka saat tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Tiba-tiba beliau menggerakkan bibirnya, hendak membisikkan sesuatu. Maka Ali bin Abi Thalib di dekat beliau segera mendekatkan telinganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berbisik, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, khatib kembali berwasiat, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita, lebih takut kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah. Saat ini kita berada di tanggal 26 Safar 1444 Hijriah dan sebentar lagi memasuki Rabiul Awal, yang mana bulan Safar ini seringkali dikaitkan dengan mitos atau hal-hal yang tentang kesialan, atau bahkan disebut juga bulan mara bahaya. Asumsi negatif ini berangsur-angsur berkembang, bahkan hingga sampai pada masa Rasulullah. Namun Rasulullah menampiknya bahkan menyelenggarakan acara penting seperti pernikahan di bulan Safar ini. Contohnya adalah pernikahan putrinya Fatimah dan menikah dengan seorang sahabat Nabi yang pandai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan rupanya di bulan Safar ini bukan hanya putrinya saja, bahkan bulan inilah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Kubro. Maka saat ini marilah kita menepis bahwa di bulan Safar mitos itu adalah hal yang tidak benar. Jamaah Jumat rahimahumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami semua di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya, lalu bersabda, marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu, kata Rasulullah, agar bertakwa kepada Allah. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kamu semua. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman yang artinya kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi ini, dan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimahumullah, sehari menjelang wafatnya Rasulullah, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai memandangkan azan, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, as-shalah yarhamukallah. Maka Fatimah menjawab, Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka kembalilah Bilal ke masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang kembali menemui Rasulullah.
dan berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh Bilal masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Maka aku perintahkan kepadamu agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Kemudian Bilal memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Maka ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah yang kosong, maka sebagai seorang laki-laki yang lemah dan lembut, dia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia menjerit dan akhirnya pingsan. Maka orang-orang yang berada dalam masjid tersebut menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah anakku, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang yang menjadi bising, wahai Rasulullah." Bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing mereka berdua. Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid dan Rasulullah menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah menghadap kepada orang-orang ramai dan berkata, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan perlindungan Allah. Sesungguhnya Dialah penggantiku atas kamu semua setelah aku tiada nanti. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Jamaah Jumat rahimakumullah, esoknya yaitu pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah dengan berpakaian yang sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Jika tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang laki-laki yang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum, wahai ahli rumah kalian, sumber wahyu dan risalah." Maka Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, siapakah yang ada di depan pintu rumah itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Maka Rasulullah berkata, "Tahukah kamu siapakah dia, wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Tidak tahu, wahai Rasulullah." Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dialah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka malaikat maut masuk dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawabnya, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" kata Nabi. Malaikat menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Maka Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana kau tinggalkan Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang di dekat Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Beritahu kepada aku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Alhamdulillah, wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, bidadari-bidadari telah berhias diri, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Maka Rasulullah bersabda, "Alhamdulillah, beritahuku wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan kabar gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan oleh Allah memberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah kembali bersabda, "Alhamdulillah, wahai Jibril, beritahukan kepada aku tentang kabar yang menggembirakan diriku." Lalu Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Maka Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku." Jibril menjawab,
saya membawa kabar gembira tentang Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, alhamdulillah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat pun mendekat di Rasulullah. Ketika roh Rasulullah dicabut sampai perut, maka Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut ini. Mendengar ucapan itu, maka Fatimah menutup matanya. Ali menunduk dan Jibril memalingkan wajahnya. Dan Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup untuk melihat wajah Rasulullah sedangkan dalam sakaratul maut? Maka saat tubuh Nabi SAW mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Tiba-tiba beliau menggerakkan bibirnya, hendak membisikkan sesuatu. Maka Ali bin Abi Thalib di dekat beliau segera mendekatkan telinganya. Rasulullah SAW pun berbisik, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum, yang artinya peliharalah salat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kamu. Saat Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Nabi SAW yang mulai kebiruan, Rasulullah berbisik lagi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sesaat kemudian Rasulullah Muhammad SAW pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad, memuliakan dan mengagungkannya. Maka kita sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi Muhammad, selain kita perbanyak salawat untuk beliau, maka marilah kita pegang teguh, pegang erat-erat apa pesan Rasulullah yang terakhir, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Peliharalah salat, jagalah salat, dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Namun apakah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang menjaga salat kita? Maka Allah menjawab dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang menjaga salatnya, maka dialah pewaris dari surga Firdaus dan akan masuk ke dalamnya, kekal abadi di dalamnya. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat walaupun di tengah kesibukan kita yang tidak ada habisnya ini. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya bersama Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqusikum ibadallah bittaqwallah qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi fiha asmatu amrina wa aslih lana dinana alladzi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'al hayatana fi kulli khair. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa afiyah wa la hajatan min hawaiji illa qadaita wa yassara ya rabbal alamin. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sumpahkum atas kata tersebut minta maaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'ala furujihim yuhafizun illa 'ala malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فمن ابتغوا وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين
فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام